semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Asyanti dari Dokter Anakku. Malam ini akan kedatangan narasumber yang hebat, Dokter Leni Ervina, spesialis anak konsultan. Beliau akan membawakan materi tips penting untuk merawat bayi baru lahir atau newborn. Saya lihat nih pesertanya banyak dan banyak moms muda nih, ya, atau ada juga yang ya moms to be. Oke, semoga semuanya siap untuk menyimak ya. Inilah profil dari narasumber kita malam hari ini, Dr. Leni Ervina, spesialis anak konsultan MKes. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan neonatologi, ya, jadi ilmu tentang bayi baru lahir memang ya. Kita langsung saja undang Dr. Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, apa Selamat kabar malam, Bu. dok? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Kak Santi? Sehat? Alhamdulillah sehat Dan juga. mudah-mudahan Bunda dimanapun berada sehat semua ya. Nah, Iya nih. mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman ibu-ibu semua di rumah. Apalagi buat new mom Iya, yang oke. bentar lagi mau lahiran mungkin. Baik dok, dokter mau Oke, langsung saja? boleh Silakan Ibu. jawab. Kita nyampein materi dulu ya. Mungkin materi pada malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang perawatan bayi baru lahir. Ini kayaknya kalau ibu-ibu yang baru lahir ini suatu hal yang agak mendebarkan, apalagi untuk pertama kali ya menyambut anak yang pertama. Nah itu biasanya agak deg-degan. Apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh, karena kadang-kadang pertentangan antara mendengar ibunya atau mertua nih kadang-kadang begitu ya. Baiklah, ini ada saya share ya. Nah ini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu pantau selama bayi 0 sampai 28 hari. Jadi bayi itu kalau kita tidak jeli, kadang-kadang lepas kita tidak apa ibunya kalau tidak paham gitu kadang-kadang lewat gitu ya lewat arti kata pola napas ataupun kondisi-kondisi khusus lainnya yang mungkin dianggap suatu yang biasa padahal sebenarnya tidak biasa untuk bayi baru lahir. Ini mungkin ada beberapa hal yang penting menurut saya untuk ibu-ibu di rumah yang baru memiliki putra atau putri atau bahkan sedang mempersiapkan. Ini mungkin yang perlu dipantau pertama adalah mungkin pola napas ya. Pola napas, warna kulitnya, ada kejang atau tidak, seperti aktivitas motorik, kemudian ada bercak keputihan atau tidak ada bercak atau tidak di mulut dan juga termasuk kulitnya. Nah, napas pada bayi itu normalnya memang sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Nah, ini kadang-kadang beberapa pasien saya ke poli ya Bu Ibu ya. Dok, kenapa anak saya kok cepet banget ya? Kayaknya sesek ya gitu. Jadi harus dihitung coba memastikan bahwa napas bayi itu normalnya memang 4 sampai 60 kali per menitnya. Jadi bukan suatu yang abnormal jika antara range ini. Jadi yang perlu diperhatikan, hitung saja per menitnya. 1 menit pertama, 1 menit penuh. Apakah kurang dari 40 atau lebih dari 60 gitu ya. Nah, jika kurang dari 40 itu yang disebut dengan beradi penuh, berarti napasnya nggak normal, terlalu lambat ya. Atau tidak lebih dari 60 disebut taki penuh, napasnya cepat, biasanya disertai dengan sesak. Mungkin ada napas cuping hidung, hidungnya mekar-mekar ya, mekar-mekar seperti itu, atau tidak ada mulai ada retraksi di dinding dadanya. Jadi seperti napas yang tarikan tulangnya ke dalam dan otot perutnya juga mulai bekerja. Nah itu mungkin sesuatu yang abnormal. Kalau warna kulit normalnya itu warna merah muda. Nah kalau yang mulai tampak pucat atau kebiruan, nah itu sesuatu yang abnormal ya ibu-ibu ya. Kemudian kejang. Nah, kesulitannya adalah kalau bayi-bayi baru lahir itu memang tidak mudah dalam menilai kejang karena eh, pada bayi itu kejangnya nggak seperti anak atau dewasa ya konjotan atau nggak matanya melotot gitu tidak harus seperti itu. Jadi kejangnya seperti apa dok? Kalau misalnya pada bayi nih kadang-kadang memang ada matanya mendelik atau malah berkedip kedip-kedip gitu ya matanya. Kadang high pitch cry, jadi melengking tangisannya gitu, nangisnya melengking seperti itu. Nah, itu juga bisa salah satu tanda bayi tersebut mengalami kejang. Atau tidak, mulutnya mencucu seperti orang menyusu, kayak ngedot, nah, mulutnya mulai monyong ke depan, mencucu itu ya. Bahasa Jawa kayaknya ini mencucu. Kemudian atau tidak, ada gerakan seperti mengayuh sepeda. Nah, kakinya seperti ini. Nah, itu juga bisa salah satu tanda bayi tersebut mengalami kejang. Nah, ini yang harus ibu-ibu di rumah
pahami dan harus tahu ini, oh, ini normal atau tidaknya. Nah, mudah-mudahan ini kalau penjelasan saya ini cukup dapat dipahami ya. Aktivitas kita lihat anaknya aktif tidak? Ini nangis, biasanya responnya adalah jika haus atau enggak dia pempesnya mungkin kepenuhan ada banyak pipis atau empuk gitu ya, BAB, biasanya anaknya akan rewel gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya diam saja, banyak tidur, dibangunkan saja tidak apa sulit gitu. Kemudian ataupun nanti eh, jeda antara minum susunya itu lama, tidak bangun-bangun, dibuka bedongnya pun tidak ada respon, lemas tampak lemas, kemudian atau tidak anaknya menangis terus-terusnya. Kadang bisa sampai 3-4 jam tidak berhenti tanpa kesakitan. Nah, itu juga tidak normal. Kemudian lihat ada bercak putih tidak di mulutnya. Bercak putihan itu maksudnya mungkin apa kayak seperti tanda jamur atau apa seperti itu ya. Nah, putihan biasanya di sekitar mulut ataupun di lidahnya. Kulit itu harus tampaknya bersih ya. Kecuali kalau bayi-bayi prematur gitu kadang-kadang tampak bulu yang agak lumayan banyak atau sebut lenugo. Nah, itu sesuatu yang normal kalau pada bayi-bayi prematur. Tapi kalau bayi yang cukup bulan, itu biasanya tampak bersih kulitnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jika ada bintik atau nanah atau tidak kemerahan atau ada tanda-tanda bercak bayi-bayi baru lahir seperti yang itu ya tanda hemangioma yang tampak kehitaman kah atau apa itu tidak semuanya berbahaya tetapi perlu diperhatikan secara keseluruhan apakah letaknya itu di posisi tertentu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Eh, Berikutnya, kita lihat minum ASINya bagaimana. Aktif tidak? Mau nggak dia ngenyot gitu ya, ngenyot tuh minum dengan aktif. Eh, yang tidak normal adalah jika anak itu malas nyusu. Nah, malas nyusu anaknya banyak. Anaknya dibangunin aja sulit sekali dok. Biasanya begitu ibunya berkeluh ya. Atau tidak, bayinya memuntahkan semua apa yang diminum. Dan isapan bayinya itu pun tampak lemah. Normalnya bayi baru lahir itu kalau tanpa haus biasanya penyautannya akan sangat kuat. Itu akan terasa jika ibunya menyusui ya, memberikan ASI atau payudara itu akan terasa sekali kenyautan di payudaranya. Nah, ini satu lagi dan yang lainnya adalah yang harus diperhatikan adalah cara pemberian ASI pada bayi-bayi baru lahir. Yang pertama perlu penting sekali adalah pada awal lahir perlunya dilakukan IMD. Mungkin familiar ya buat ibu-ibu semua di rumah ya. IMD ini adalah imunisasi menyusui dini, di mana dikerjakan segera setelah lahir. Tetapi dengan syarat bayinya stabil. Nah, arti kata stabil adalah airway, maksudnya tuh napasnya, kemudian kondisi yang lainnya pun sangat mendukung, tidak kedinginan, anaknya juga tampak aktif, yang memungkinkan untuk dilakukan IMD. Namun jika anaknya tampak nangis atau sesak, nah itu mungkin tidak bisa segera dilakukan IMD. Jadi kita lihat dulu kondisinya memungkinkan atau tidak dilakukan IMD. Oleh sebab itu biasanya perlunya edukasi pada saat atau konsultasi ya sejak awal kehamilan. Jadi ya, mudah-mudahan ini ada ibu-ibu yang sedang hamil ya. Jadi semoga sudah konsultasinya bagaimana mempersiapkan agar nanti setelah bayi lahir bisa melakukan IMD sehingga akan membantu kelancaran pada saat memberikan ASI eksklusifnya ya. Yang kedua, tidak memberikan makanan atau minuman selain ASI. Jadi jika memberikan ASI eksklusif itu artinya adalah murni hanya memberikan ASI saja makanannya, tidak ada ASI, tidak ada makanan atau minuman di luar ASI. Jadi full ASInya saja. Yang kemudian susui bayi sesering mungkin. Mungkin bisa 8 sampai 12 kali atau setiap bayi menginginkan. Itu yang dengan disebut dengan on demand. On demand itu semaunya bayi aja gitu. Kalau ASI biasanya emang bayinya bisa minta terus tanpa haus, tanpa kelaparan gitu. Kenapa? Karena ASI mudah sekali diserap ya, mudah sekali dicerna sehingga bayi biasanya tampak mudah lapar gitu. Kemudian normalnya bayi itu menyusu antara 5 sampai 30 menit, tapi disarankan jika menggunakan memberikan ASI full itu satu payudara kita minimal memberikan sekitar 15 menit. Jadi payudara kanan 15 menit, payudara kiri pun 15 menit. Jadi total memberikan ASI sekitar 30 menit. Kenapa ada batasan waktu dokter sebaiknya pemberian ASI itu? Karena kita ketahui, teman ibu-ibu tahu kali ya, bahwa pemberian ASI itu ada dua kandungannya, ada formil dan high meal. Formil itu mengandung protein, di mana dikeluarnya itu di awal memberikan ASI. Setelah itu akan ada keluar high meal. High meal itu yang lebih agak kental dan biasanya keluar di menit ke-10. Nah, ini kadang-kadang kendala nih kalau bayi sudah agak gede nih,
sudah mulai telinga mendengar, matanya sudah melihat, biasanya mudah terdistraksi. Nah, ini biasanya nggak ada 2 menit lepas. Nah, ini kadang-kadang mempengaruhi tumbuh kembangnya nanti ya. Nah, kemudian jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangun lalu susui. Jadi nggak normal kalau lebih baru lahir kemudian 4 jam, 5 jam, 6 jam tidak bangun-bangun, nggak mau nyusu itu suatu yang tidak normal. Jadi perhatikan baik-baik ya untuk ASI-nya aktif atau tidak bayi kita. Dan susui itu sampai payudara terasa kosong, baru pindah ke sisi payudara lainnya. Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman, dan penuh perhatian. Jadi pada saat menyusui itu harus happy. Kalau nggak happy, ASI nggak lancar keluarnya. Jadi posisi latch on-nya atau pada saat menyusui pun itu harus diperhatikan ibu-ibu semua ya. Karena kalau enggak nanti puting ataupun payudara ibunya cepat gampang lecet atau tidak pengosongan payudaranya tidak sempurna sehingga gampang sekali terjadi sumbatan atau gumpalan biasanya di sekitar payudaranya sehingga nanti gampang kering asinya, kendala masalah ke depannya ya, atau enggak nanti gampang terjadi mastitis. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang penting adalah untuk memberikan ASI ini perlunya support system. Nah, itu perlu dukungan dari keluarga ya dan suami terutama. Karena tidak mudah ya dalam memberikan ASI eksklusif, tidak semudah teori. Itu kalau saya memberikan konselor laktasi kepada pasien itu biasanya begitu. Jadi saya minta supaya suami ataupun siapa yang tinggal di dalam rumah tersebut selain suami atau ada mertua atau orang tua kandung juga kalau bisa ikut supaya dapat memberikan dukungan kepada ibu yang baru lahir supaya bisa semangat ngasih asinya. Nah, kemudian um, pencet ya, udah oke. Itu kita juga harus paham apa sih tanda-tanda bayi kalau lapar gitu ya. Karena nggak semua bayi kalau umek dikit langsung nenen maunya gitu kan. Ini sering kalau saya familiar ngomongnya ngejel langsung langsung jejel gitu ya. Jadi menunjukkan biasanya dia akan menunjukkan tanda gitu. Biasanya satu anaknya uh, mulai rewel, nangis atau enggak mulai ngecap-ngecap gitu sudah mulai nanda kasih tanda ya. Ini ada di layar ini teman-teman bisa lihat seperti ada menggempal ini ya tangannya menggempal gitu ya. Jadi berikan ASI sesuai kemauan bayi, namun jika ibu terpisah dengan bayi, lakukan ASINya di pumping atau diperah dan berikan ASINya melalui sendok atau cangkir atau feeder gitu ya supaya tidak bingung puting. Biasanya ada beberapa jurnal yang saya baca gitu ya dari di penelitian di dunia ya. Memang disarankan anak bayi di bawah 3 bulan itu tidak menggunakan dot jika kita ingin ASI eksklusif. Kenapa? Supaya bayi tidak bingung puting. Jadi bisa atau mau dengan aktif menetek langsung dari ibunya. Karena kalau kurang dari 3 bulan sudah aktif kita lakukan pemberian dot, anaknya bayinya biasanya udah males nenen. Karena beda ya fisiologis pada saat menggunakan dot dan pada saat netek itunya penggunaan motoriknya pun berbeda. Jadi kalau udah kenal dot biasanya udah males. Nah ini tanda gempalnya kalau udah mulai lapar, udah mulai. Nanti perhatiin kalau udah bayinya ya. Kemudian selanjutnya kuning. Nah ini yang perlu kita pantau. Kriteria kuning gimana nih? Nah, kalau bayinya itu sebenarnya normal. Jadi bukan suatu yang menakutkan. Saya biasanya menjelaskan ke pasien saya, kalau yang kita pantau itu adalah jika kurang dari 2 minggu. Kurang dari 2 minggu itu sebenarnya ada suatu yang fisiologis saja. Biasanya terjadi di hari kedua sampai kurang dari 2 minggu. Biasanya itu bisa saja karena breastfeeding jaundice, breast milk jaundice, atau karena bayi prematur, itu atau kelainan perbedaan darah ya dengan ibunya, inkom, AB inkom dan lainnya. Nah, biasanya akan hilang setelah 2 minggu. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu masih juga dok kuning, nah itu hati-hati harus segera ke dokter untuk diperiksakan. Apalagi nanti ibu lihat nih nya kayak dempul dok gitu ya, atau enggak pipisnya kayak kuning sekali kayak teh. Nah itu hati-hati, itu yang kita khawatirkan ya karena takut yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya atresia bilier. Nah, itu ya ada kerusakan pada anatomi organnya ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali bisa menyebabkan kematian pada bayi kalau tidak tertata laksana segera. Jadi kuning ini suatu yang tidak menakutkan, tetapi juga kalau berkepanjangan itu harus segera terdiagnosa cepat ya. Kemudian
kencingnya. Nah, ini kencing juga harus diperhatikan ya, ibu-ibu semua ya. Lihat warnanya seperti apa. Normalnya adalah kuning jernih. Nah, yang nggak normal itu kalau kuning pekat, apalagi seperti teh. Kalau bayi pada baru lahir nih, pipisnya bisa sampai 11-12 kali loh. Jadi kalau kurang dari itu bagaimana, Dok? Kalau kurang dari itu hati-hati, jangan-jangan tanda-tanda dehidrasi itu, gitu ya. Nah, kalau BAB bagaimana? Kalau BAB biasanya bisa 6 sampai 8 kali ya untuk anak-anak Asia. Dan jika normal awalnya itu harus kurang dari 48 jam itu harus sudah BAB. Kalau lebih dari 48 jam enggak BAB juga, kalau kata bilang itu meconium delay ya. Jadi meconiumnya itu nggak keluar-keluar sampai 2 hari lebih atau hari ketiga, hari keempat belum keluar. Nah, itu yang kita khawatirkan adalah kelainan pada ususnya yang disebut dengan Hirschsprung megakolon. Jadi ususnya itu tidak ada apa eh, neuronya apa motorik persarapannya tidak bagus sehingga tidak bisa mendorong fesesnya untuk keluar. Itu yang harus dipantau ya. Jadi kalau kencing itu harus kurang dari 24 jam biasanya kita perhatikan harusnya sudah BAB BAK. Kalau BAB itu kita pantau sampai 48 jam. Kalau BAB itu biasanya 6-8 kali, kalau BAK itu bisa 11-12 kali dan warnanya pun biasanya jernih dan berwarna uh, bening begitu ya. Nah, ini perhatikan lagi ada di sisi kanan saya sudah saya jelaskan tadi ya. Jika kalau warnanya mulai pekat sekali, nah itu hati-hati dehidrasi. Mungkin bayinya kurang minum nih gitu. Kurang minumnya kenapa? Mungkin ASI ibunya kurang produksinya. Jadi perhatikan ibu-ibu yang memberikan ASI, jangan mikir diet dulu ya. Karena apa? Kadang-kadang nih ibu-ibu zaman sekarang udah ngikutin artis ceritanya. Mau hamil biar tetap seksi, nggak mau kelihatan gendut gitu ya. Jadi makannya dibatasin. Begitupun pada saat mengasihi ya, membatasi makanan minumnya. Sehingga apa? Produksi ASINya jadi berkurang. Jadi anaknya juga minumnya mungkin sedikit, jadi rewel, jadi dehidrasi, bahkan anaknya bisa demam ya. Akhirnya nanti terjadi infeksi dan lain-lainnya. Jadi ibu-ibu yang memberikan ASI harus semangat, intake-nya harus adekuat. Intake itu tidak mempengaruhi kandungan ASINya, tetapi dia akan sangat mempengaruhi produksinya. Jadi produksinya akan banyak juga berlimpah jago kalau ibunya juga intake-nya adekuat gitu ya. Nah, BAB-nya ini ya, sudah saya jelaskan seperti di depan tadi. Normalnya itu eh, memang tidak seperti kita yang sudah berbentuk padat ya. Biasanya di awal-awal dia masih agak lembek, encer. Tapi berapa hari ketiga keempat dia sudah mulai seperti biji rampai. Nah, itu normalnya dan warnanya sudah mulai kuning. Di awal-awal kehidupannya warnanya kehitaman itu mekonium ya. Nah, yang nggak normal adalah jika BAB-nya encer atau tidak BAB lebih dari 3 hari. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau menemukan hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak normal itu cepat segera ke dokter anak ya. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan popok dan kemaluan bayi? Nah, ini kadang-kadang kalau ibu-ibu baru ini ya, kalau ngelihat anak cewek sama anak cowok ini kadang bingung. Dok, kalau anak cowok ini hanya sekedar bersihkan saja ya, yang penting nya bersih. Atau enggak kalau cewek ini, dok gimana ngebersihin kemaluannya ya? Nah, ini ibu-ibu ya di rumah. Jadi jangan sebenarnya takut boleh, tetapi itulah mungkin perlunya sharing ya pada saat baca banyak buku. Sekarang kan teknologi sudah semakin canggih, sangat mudah sekali untuk mengakses ilmu ya. Apalagi sekarang di zaman COVID kemarin, di mana itu sharingnya bisa semuanya lewat em, sosial media. Jadi sangat mudah sekali untuk mencari bagaimana informasi seperti yang saya jelaskan di sini. Dia membersihkan popok, kemaluannya dari bagian depan dulu baru ke belakang. Jadi menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan air bersih, kemudian baru dikeringkan dengan handuk halus. Jadi jangan dari belakang ke depan, karena kan dari belakang itu anus tuh, takutnya tuh kan mengandung kuman atau kotoran yang lain, kemudian masuk ke vaginanya kalau terutama untuk anak perempuan, nah itu yang tidak boleh ya. Kemudian kalau pada anak laki-laki juga begitu, rajinlah diganti pempesnya. Kemudian lihat ujung penisnya itu kemerahan tidak, tertutup tidak, makanya agak dibuka sedikit boleh, walaupun tidak rutin ya, dilihat ujung kemaluan anak cowok tuh ada epimesis atau tidak. Karena kadang zaman sekarang nih banyak anak cowok yang epimesis. Jadi
frenulumnya nutupin kepala penis sehingga tidak pada saat dibuka tuh sulit, tidak bisa terbuka kepala penisnya, sehingga gampang sekali nanti tertutup OA-nya oleh Pampers. Misalnya Pampersnya ibunya sering banget ganti lebih dari 4 jam, ada nunggu penuh banget. Nah, itu yang tidak disarankan karena dikhawatirkan ISK. Nah, begitupun anak perempuan. Anak perempuan itu kadang kan ada banyak smegma yang bekas putih-putih kayak di kemaluannya seperti keputihan seperti itu. Itu dibersihkan tidak apa-apa. Pelan-pelan saja dengan air hangat pada saat dia mandi dan pakai kapas ya. Nah, kalau tali pusat bagaimana? Nah, tali pusat sekarang setelah dipotong pun tidak disarankan lagi pakai betadin ataupun pakai alkohol. Karena sebenarnya em, tali pusat ini pun sebenarnya steril. Apalagi kalau kita bayinya lahir di rumah sakit, ditolong oleh tenaga kesehatan, harusnya sudah steril ya alat-alat yang digunakan. Jadi tidak wajib menggunakan betadin ataupun kapas ataupun kasa beralkohol ya. Cukup dibersihkan darahnya. Begitupun saat di rumah. Jadi bekas tali pusatnya itu mandi boleh nggak dok? Boleh, boleh sekali. Tetapi mungkin dikeringkan. Jangan lupa dikeringkan. Kemudian misalnya pakai pampers jangan sampai ketutup supaya dia gampang menguap ya supaya cepat keringnya, tidak berbau karena kalau berbau sampai bau busuk khawatirnya nanti ompalitis jadi peradangan pada sekitar umbilikalnya atau tali pusatnya. Nah, ini yang bisa berbahaya, nanti bayinya bisa infeksi. Jadi eh, kalau kita membersihkan bayi ya baiknya pakai air yang bersih, atau tidak kalau kita membersihkan cuci tangan kita terlebih dahulu, tidak perlu ditutup kasa atau apa ya. Nah, seperti ini tali pusat lama-lama jadi kering nanti akhirnya puput. Nah, berapa lama dok puput tali pusat? Ini sering banget saya ditanya. Jadi berbeda-beda ya ibu-ibu di rumah ya. Nggak ada waktu pastinya kapan tali pusat itu akan lepas dari bayi. Jadi perlu dipantau masing-masing anak berbeda-beda. Yang penting adalah kebersihannya dan pastikan tali pusatnya terawat dengan baik sehingga tidak berbau dan tidak tampak kemerahan di sekitar umbilikalnya. Kemudian suhu tubuh. Nah, ini suhu tubuh sangat-sangat penting sekali ya. Karena sekarang dikit-dikit semuanya pakai AC. Nah, ini suhu bayi itu normal 36,5 sampai 37,5. Nah, jangan lupa sedia termometer. Memang disarankan untuk ibu-ibu yang punya balita, jangan pakai tangan. Nah, saya kadang-kadang masih banyak nih nemu ibu-ibu ya di rumah, dok anak saya demam. Termometer punya bu di rumah enggak dok, saya raba tangan aja. Nah ini saya bilang tangannya udah berfungsi jadi termometer ya. Nah, ini nggak boleh karena kalau kita raba di kepala, yang kepala tempat penguapan paling besar, ya pasti panas semua ya. Paling kalau tangan kita habis cuci tangan, habis kena angin, ngeraba badannya pasti demam semua bayinya, anak kita. Jadi disarankan punya termometer di rumah dan make sure bahwa normal suhu anak kita sekitar 36,5 sampai 37,5. Cara menjaga bayi tetap hangat seperti apa? Jangan lupa pakaikan pakaian yang kering ya, yang halus dan lembut, kemudian selimuti, pakai uh, topi ya jika perlu ya. Kalau kos kaki kos tangan itu kalau dingin sekali, kalau enggak memang kalau bayi baru lahir juga tidak diwajibkan pakai sarung tangan kaki, apalagi kalau siang hari itu supaya apa? Belajar juga rangsangan motor sensoriknya ya. Jadi nggak harus sepanjang masih bayi dipakaikan terus kaos tangan, kaos kaki ya. Nah, segera ganti baju dan popok jika basah, apalagi kalau tidak pakai pampers di rumah. Jadi pastikan bayinya tetap kering. Jadi kalau udah pipis langsung diganti, jangan biarin anaknya bergumul dengan pipis kemudian kedinginan, hipotermi. Karena kalau bayi-bayi hipotermi, itu yang kita khawatirkan, itu bisa berhenti napas ya. Bayi-bayi yang kedinginan itu nggak bisa berhenti napas. Nah, itu jadi jangan dibiarin bayi-bayi kita kedinginan. Nah, apalagi kalau bayi-bayinya kurang dari 2.500 atau enggak bayi prematur ya yang kecil. Nah, paling gampang dengan metode kangguru. Metode kangguru itu apa, Dok? Metode kangguru itu skin to skin contact. Jadi bayinya ketemu kulit ibunya langsung. Nah, ini seperti gambar di samping ya. Nah, jadi kita bisa pakai kimono gitu, memasukkan bayi kita ke dalam tubuh kita. Jadi bayinya juga nggak usah pakai baju, jadi ketemu kulit. Jadi ibunya itu adalah inkubator alami untuk bayinya. Kemudian usahakan bayi di lingkungan yang sejuk, juga jika menggunakan kipas angin, usahakan agar arah tidak langsung mengenai bayi. Jadi atur suhu AC itu sekitar 25-26, tergantung PK-nya sebenarnya ya ibu-ibu ya. Jadi kalau PK-nya besar, satu gitu ruangannya tidak terlalu besar, ya mungkin nggak segini juga ya kedinginan. Kalau saya juga kedinginan nih kalau misalnya kita dewasa pun dengan suhu segini ya. Jadi lebih sesuaikan saja dengan kondisi lingkungannya.
Nah, metode kangguru ini saya coba jelaskan supaya teman-teman ibu-ibu di rumah tahu. Ini adalah inkubator alam yang sangat-sangat efektif dan sangat-sangat murah, mudah dan murah untuk dikerjakan. Apalagi bisa dikerjain oleh papanya mungkin, ada nenek atau pamannya juga boleh gitu ya. Tapi ini jadi skin to skin, jadi bukan bayinya pakai baju gitu ya, taruh di dada aja, tetapi kok ibunya juga mungkin pakai kimono saja, jika nanti ketemu kulit dengan bayinya dan bayinya pun lepas untuk bajunya ya, tidak memakai baju. Kemudian posisikan bayi di antara payudara, tegak dan dada bayi menempel pada dada ibunya. Amankan posisi bayi dengan selendang, kemudian Pak tolehkan kepalanya ke kanan atau ke kiri dah, atau sedikit tengadah, karena bayi ini kan lehernya belum tegak tuh. Jadi yang kita khawatirkan kalau misalnya nggak ditolehkan dia nggak bisa menapas tapi tidak ketahuan gitu ya, nanti dia nggak terganggu pernapasannya jika kita tidak perhatikan. Makanya tolehkan ke kanan atau ke kiri atau tengadahkan sedikit ya. Nah, pangkal pahanya lutut harus fleksi sedikit ya. Kemudian pakaikan kembali baju atas ibunya. Bila ibu perlu istirahat bisa diganti ayah atau orang lain gitu ya. Kalau kecapean ibunya juga nggak boleh ya, kalau nanti aslinya seret deh. Nah, kalau memandikan bayi bagaimana? Saat lahir, ini pada saat lahir tuh nggak perlu langsung dimandikan ya. Nah, biasanya kita mandikan mungkin setelah stabil. Biasanya kita pantau dulu 6 jam. Kalau sudah stabil gitu baru kita hanya lap saja. Nah, setelah itu boleh nggak kalau di rumah dimandikan dok? Boleh, tapi hati-hati karena kalau dimandikan di rumah pastikan satu suhu airnya, yang kedua lingkungan di sekitarnya jangan dingin. AC mungkin kalau perlu dimatikan. Jika ada ventilasi yang terbuka tolong tutup begitu ya supaya bayi dan jangan berlama-lama direndam di airnya. Jadi bayi tidak sampai kedinginan. Nah, dalam memilih pakaian bayi, pilihlah pakaian bayi yang bahannya lembut, gampang nyerap air dan tidak kaku. Jadi zaman sekarang baju baju bayi-bayi itu udah bagus-bagus, lucu-lucu ya, udah imut-imut lah. Pokoknya saya ngelihatnya juga udah, aduh, kok zaman saya dulu kayaknya nggak begini lucunya gitu ya. Tidak dianjurkan untuk membedong. Nah, sekarang nggak ada lagi namanya ngebedong, apalagi bayinya sampai tegak lurus kakinya. Sekarang masih soalnya saya menemukan di poli saya ya, bayinya jadi dibuat tegak lurus gitu. Kakinya seperti mau upacara, padahal khawatirnya kan cabut. Ininya bisa lepas kalau kita posisikan tidak sesuai anatomisnya ya. Tidak dianjurkan pula untuk terus-menerus pakai sarung tangan atau kos kaki, ya, karena dia tidak belajar untuk sensoriknya. Dan nggak usah gunakan gurita, karena dia akan menekan dada dan perutnya, sehingga bayinya nanti sesak. Jadi minumnya tidak banyak, nanti itu yang dikhawatirkan. Kemudian mata bening normalnya, yang nggak normal jika merah menetap, ada bernanah atau kotoran. Tetapi ada juga suatu kelainan, itu kelainan di mana pada bayi baru lahir itu ada kelenjar air matanya belum nutup sempurna. Sehingga pada lahir, sesaat setelah lahir, bayinya selalu sering keluar air mata. Setelah keluar air mata, kemudian dok keluar kotoran, jadi darinya bening, kemudian jadi kehijau, kekuningan. Nah itu biasanya kita pantau sampai usia 1 tahun bayinya itu ya. Jika sampai 1 tahun kelenjarnya tidak nutup juga, itu biasanya akan dilakukan tindakan oleh dokter mata. Saya pernah punya pasien seperti itu ya. Jadi sejak bayi lahir dia suka berair terus matanya. Awal-awal tidak ada tindakan apapun. Biasanya kita sarankan untuk memasat kelenjar air mata yang di dekat tulang di sudut matanya ya. Jika sampai setahun tidak ada perubahan juga, biasanya dokter mata nanti akan melakukan apa ini pembukaan kelenjar air mata itu atau tindakan yang lain begitu nanti kita pantau lebih lanjut lagi ya. Biasanya sih mudah-mudahan belum 6 bulan biasanya sudah nutup kalau tidak berat kelainannya. Kemudian bagaimana cara membersihkan mata, telinga dan hidung? Nah, bersihkannya itu disarankan pakai kapas bersih yang dikasih dengan air hangat mulai dari hidung, arah hidung keluar ya. Jika ditemukan tanda infeksi pada mata, misalnya mata jadi bengkak, merah, keluar nanah, itu yang abnormal ya, harus segera ke dokter, konsultasikan ke dokter. Kalau kotoran telinga itu tidak perlu dibersihkan secara rutin dengan menggorek liang telinga. Sekarang masih banyak latah ya, jadi sampai dibersihkan liangnya tiap hari. Nggak perlu, karena secara alami Tuhan tuh memberikan kemampuan untuk bayi itu kotoran hidung keluar sendiri. Sebenarnya telinga pun begitu, paling kita hanya bantu keluarin sedikit saja. Dan telinga pun hanya cukup dibersihkan bagian luar, tidak boleh sampai ke dalam-dalamnya, malah akan mendorong kotoran semakin ke dalam kalau kita biarkan ya. Nah, bagaimana pola tidur bayi? Nah, pola tidur bayi ini eh, biasanya
ibu-ibu kadang kaget, dok, ini kalau siang bobok mulu, kalau malam ngajak saya begadang. Nah, ini harus diketahui dulu untuk ibu-ibu baru nih ya, nyumam nanti ya, bahwa bayi itu pada awal-awal kehidupannya 18 sampai 20 jam itu gunanya cuma buat bobok. Nah, jadi jangan heran, karena pada saat tidur itulah otaknya lagi berkembang pesat, termasuk dalam metabolisme tubuhnya pun lagi berkembang. Nah, itulah kenapa kerjanya tidur sepanjang siang. Nanti malam biasanya udah mulai ngajak begadang karena dia polanya masih terbalik dengan kita. Usahakan kamar bersuhu sejuk, cukup cahaya juga ventilasi, posisi tidur yang dianjurkan terlentang untuk mencegah terjadinya sindrom atau kematian mendadak bayi ya. Karena dia pada 0 sampai 28 hari ini lahirnya kan belum bisa tegak ya kecuali di atas 2-3 bulan. Tempat tidur bayi rata dan tidak terlalu lembut, hindari menggunakan benda yang dapat menutup kepala bayi. Yang dikhawatirkan adalah jika ini selimutnya tebal nutupin, khawatir nanti tiba-tiba pada saat kita tidur juga meleng, selimutnya nutupin bayinya. Nah, nggak ketahuan kalau bayinya tidak bisa bernapas ya. Kemudian tanda bahaya bayi baru lahir apa aja nih? Yang paling gampang yang diperhatikan adalah satu, malas minum. Anaknya gampang banget panasan, anaknya demam ataupun kedinginan, tampak kejang, lemas ya, telapak tangan kakinya kok tampak kuning, napasnya tampak cepat, kemudian tampak sesak, tertarik ke dalam dada. Nah, itu yang harus segera cepat ke dokter dan untuk diperiksakan lebih lanjut. Kemudian ini saya ada beberapa video yang mungkin ibu-ibu di rumah bisa lihat ya. Ini supaya tahu kalau ada gejala ini, oh ini yang disebut dengan sesak ya. Nah, ini retraksi ya bahasa kedokterannya, atau kita lihat sesak. Nah, ini saya coba mainkan videonya. Nah, ini retraksi. Nah, lihat di situ ibu-ibu ya. Nah, ini tampak tulang dadanya sudah mulai kelihatan. Nah, ini biasanya timbul ini bahwa tanda bayinya sesak. Jadi napasnya juga tarikan dinding dada yang di tengah ini biasanya agak ke dalam. Nah, ini biasanya retraksi yang kita sebut ya. Nah, ini saya ulang kembali. Ini sesak. Ini bahwa bayi ini sesak. Segera ke dokter. Nah, yang kemudian ini saya contohkan grunting. Grunting ini artinya merintih. Bayinya terdengar merintih. Merintih seperti ini. Nah, ini bukan suatu yang normal ya, ibu-ibu ya. Grunt. Ini tidak normal. Berarti bayi ini sesak. Bertanda bahwa paru-parunya itu kolaps. Dia nggak bisa napas dengan lega. Berarti ada sesuatu yang nggak benar nih. Nah, itu harus segera bawa. Kalau misalnya malam tuh cepat ke UGD ya, supaya dapat pertolongan. Oke. Berikutnya ini apnu. Apnu ini apa dok? Apnu ini dia lupa napas. Kalau di sebuah bahasa awamnya ya, lupa napas, dia bernapas tapi tidak adekuat. Udah beberapa detik nanti ada dia 1, 2, 3, 10 detik nggak napas. Ditanya dengan apa? Lihat dinding dadanya, nggak ngembang sama sekali. Nah, ini diam aja, plet aja dia. Ini apnu namanya. Berarti ya bayi ini nggak napas. Nanti 10 detik kemudian baru dia napas lagi. Nah, itu yang disebut dengan apnu. Diam, kemudian dia baru ada tarikan lagi. Nah, tarikan. Kemudian diam lagi. Biasanya sekitar ada 3 detik sampai 10 detik dia terdiam. Nah, itu biasanya nggak napas dia. Nah, mungkin kita harus segera cari penyebabnya apa. Kalau tidak paham, kalau khawatir ibu-ibu di rumah bukan tenaga kesehatan ya, nggak ngerti, cepat segera ke dokter. Berikutnya, saya coba lihatkan ini tanda bahaya lainnya adalah sianosis. Sianosis itu adalah kebiruan ya. Ada dua yang bisa ibu-ibu lihat. Ada sianosis perifer dan sianosis sentral. Kalau sianosis sentral itu biasanya di sekitar mulut, bibir maksud saya. Kalau perifer itu di jari tangan dan kakinya. Nah, ini biasanya tandanya seperti ini. Tiba-tiba bayinya, tambah kebiruan. Habis nenen dok, tiba-tiba batuk dikit. Melempem jadi biru. Nah, itu hati-hati. Khawatirnya aspirasi pneumonia. Jadi bayi susunya keselak masuk ke paru-paru, bayinya bisa berhenti napas. Makanya kalau bayinya batuk atau dia mulai batuk-batuk, jangan tetap disusukan. Takutnya nanti keselak, kemudian masuk ke paru-paru sehingga bayinya berhenti bernapas. Jadi hati-hati ya kalau bayinya tampak eh, minumnya agak kesulitan atau enggak, dia itu jangan dipaksakan minum, nanti tambah khawatirnya keselak, terjadi aspirasi pneumonia ya. Nah, ini sianosis sudah. Nah, ini jaundice. Ini kuning. Nah, bagaimana menilai kuning? Nah, teman ibu bisa lihat ya, ini salah satu video yang bisa saya lihatkan. Nah,
Kuningnya biasanya dimulai dari atas nih. Ini dijelaskan kenapa kuning ya. Ini kuning ini biasanya berpengaruh dari penghancuran eritrosit atau sel darah merah. Dia menghasilkan cat bilirubin ini. Nah, sebenarnya ini bayi ini kalau misalnya kuning itu ada penilaian dengan Kramer. Biasanya dokter menilai seperti itu ya. Ada 5 kriteria, biasanya mulai dari kepala saja, kepala sampai dada, dada sampai perut, perut sampai paha, paha sampai ekstremitas. Nah, itu biasanya kriterianya. Kalau sudah sampai lengan, nah cepat ke dokter. Jadi anaknya mungkin, oh kuningnya sudah sampai matanya kuning sekali dok, terus kuningnya sudah sampai ekstremitas, anaknya sudah malas minum, dibangunin bobok mulu. Nah ini khawatir kita, yang ditakutkan adalah ikterik ya, tiba-tiba udah kuning kemudian anaknya bayinya kejang. Itu yang disebut dengan ikterik. Ikterik itu adalah kejang yang disebabkan dengan karena kuningnya itu bilirubinnya nempel di otak sehingga nanti bisa menyebabkan kejang dan bisa menyebabkan kematian dan serta kecacatan dan kematian. Itu yang dikhawatirkan ya dari kuning ini. Kemudian saya juga memperlihatkan ini salah satu video contoh kejang. Nah, coba ibu lihat. Nah, itu dia. Tiba-tiba gerakannya. Biasanya dia bisa eh, unilateral ya, bisa sebelah saja atau enggak kakinya saja atau tangannya saja seperti ini. Nah, bedanya dengan bukan kejang, ada disebut dengan jitters. Pada bayi baru lahir itu ada jitters juga. Jitters itu ngebedain dengan kejang bagaimana, Dok? Pada saat terjadi gerakan seperti itu, tolong dipegang bayinya. Yang gerakan yang bergerak yang involuter tadi coba dipegang. Jika berhenti berarti itu jitters, ya sesuatu yang normal. Jika tidak berhenti itu berarti kejang. Jadi segeralah bawa ke dokter. Saya mau mengawalin mungkin dengan pertanyaan yang masuk dari grup ya, tapi sudah saya screen. Yang pertama, mungkin dokter juga bisa lihat ya, apa yang Ya, persiapkan nih. Ini mungkin calon ibu ya dari Bandung, Ibu Firdausi. Alat-alat apa saja yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi kesehatan atau kalau anaknya lagi sakit atau enggak gitu. Termometer tadi ya. Lalu apa lagi dok? yang pasti seperti saya jelaskan di awal ya, yang utama adalah pastikan suhu ruangan ibu di rumah juga hangat. Jadi Oke. jangan pakai ngikutin badan kita. Kadang-kadang nih papanya nih, dok, papanya kepanasan dok, kalau nggak kedinginan nggak bisa tidur. Aku kadang bercanda ini, udah papanya tidur di sebelah di kamar sebelah deh gitu, bercandanya Oh, ya. Tetapi emang harus siap satu termometer, karena kita juga tidak tahu, jangan main raba tangan, karena tangan bukan untuk nggak ada angkanya. Saya sering bercanda nih Bu ya, Bu emang ada angkanya ya keluar ya di tangan ya, begitu ya. Jadi kita pastikan dengan angka. Jadi pastikan pengukur dengan alat sehingga dia punya satuan, bisa sebutkan, dokter anak saya tadi demam. Suhunya berapa? Oh 38. Oh pasti oh demam. Coba cuma rebahan tangan belum pasti itu anaknya demam. Nah, itu pun pada bayi-bayi yang baru lahir yang perlu ditambah satu termometer. Itu harus ada di rumah. Yang lainnya apa dokter? Yang utama mungkin seperti kalau bedong kan sudah tidak boleh lagi, jadi nggak perlu sedia banyak-banyak. Apalagi gurita nih zaman sekarang yang pakai serak-serak itu apa ya Bu, yang ada main tempel. Aduh, itu masih banyak juga pasien saya pakai begitu. Jadi sampai banyak neken dada perutnya. Nah, jadi jadi nggak gurita perlu. bedong udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi masih ada ternyata yang pakai. Kenapa? Biar perutnya nggak buncit dok, kata ibu saya. Jadi ibu-ibu di rumah ya, bayi baru lahir itu perutnya memang besar seperti kodok. Bayinya Mm-mm. perutnya yang lebar. Itu bukan sesuatu yang abnormal, itu normal sekali untuk bayi baru lahir. Jadi nggak usah dibedong, nanti nggak bisa mimi banyak, ujungnya nanti ketekan, dadanya ketekan, bayinya jadi sesak. Jadi nggak perlu banyak-banyak stok. Yang utama satu baju yang pastikan, yang tadi kayaknya udah saya jelasin semua sih tadi ya Bu ya. Bajunya pastikan yang bentuk halus, yang bahannya halus gitu ya. Perlu nggak pempes dok? Sebenarnya perlu tidak perlu ya. Yang penting itu mungkin harusnya yang dari kain atau enggak yang sekali yang bisa dicuci berkali bisa juga supaya ibu juga satu hemat mungkin ya. Yang kedua juga gampang gampang ini ya bisa ibu cuci gitu dengan itunya dengan di rumah jadi nggak gampang main buang gitu ya. Nah itu pun pastikan sesuai ukuran, jangan kekecilan, jangan kegedean begitu. Yang lainnya perlu nggak punya kayu putih atau minyak telon, tidak perlu, tidak wajib, karena bayi itu sudah bau secara alami.
udah wangi, nggak perlu minyak wangian karena takut sensitif kulitnya. Jadi yang penting apa? Yang penting bapak ibunya aja yang senang bahagia gitu ya, menyambut anaknya. Jadi saling berbagi, saling kalau ibu istrinya capek, ayo gantian bapaknya yang ngegendong. Itu yang lebih penting menurut saya ya. Kalau alat-alat yang lain sebenarnya seperti yang normalnya saja, kayak baju-baju yang lainnya, termometer yang penting, kemudian sarung tangan, sarung kaki itu mungkin jika suhu yang sangat dingin sekali, jika sudah anaknya sudah suhunya mulai stabil sih tidak perlu juga gitu ya. Jadi nggak terlalu ribet sebenarnya ya Bu Baik Asyanti ya. untuk penyiapan bayi baru Iya. lahir tuh. Mm-mm. Iya, begitu ya. Jadi Jadi nggak perlu dibuat termometer ya, ribet kalau sih. yang lainnya tuh baju. Ya kalau yang lainnya sebenarnya eh, ya penting nggak pentingnya mungkin penyiapan bayi aja ya. Mungkin heboh biasanya anak lahir pertama Bu, ya Bu ya. punya punya Lahir buku pertama itu panduan mungkin biasanya ya, ya dok ya. betul. Buku Nyiapin KIA tuh, tempat buku mandi. KIA penting ya. Ya, biasanya nyiapin tempat mandi segala macem, itu boleh saja karena takut mungkin oh bekas cuci piring dok gitu. Jadi kalau bak khusus sebenarnya tidak ada yang disarankan bak khusus, tapi mungkin bak jangan terlalu dalam karena takut nyemplung ya pada saat digendong, bayinya kecil baknya dalam, takut nyemplung nggak ambil gitu aja takutnya. Yang lain-lainnya menurut saya suatu yang normal seperti biasa saja. Oke. Itu sih Bu. Kayaknya Buku kalau persiapan panduan atau alat-alat ya. buku KIA itu penting ya dok ya. Ya, betul. Mm-mm. Karena di situ banyak panduannya buat moms ya. Gitu. Ya. Oh, kembali ke itu apa tadi diaper yang bisa dicuci ulang ya dok. Itu banyak ibu-ibu yang ragu ini bersih bener nggak ya, cukup bersih nggak ya? Ada tips nggak dok? Apa harus Harusnya dengan sih air panas atau bagaimana dok? Biasanya sih kalau ngerendam pencuciannya itu yang penting satu pakai bahan yang lembut khusus untuk bayi Bu karena Oh, khawatir bahan apa kan cucinya bayi itu ya. kulitnya sensitif ya. Oh, Nah oke. kalau kita pakai rinso biasa atau apa khawatirnya nanti sensitif untuk kulit Oke, jadi bayinya. deterjen yang khusus bayi ya. Ya Oke. khusus bayi itu sih kayaknya kalau khusus itunya ya nyuci yang biasa menurut saya boleh. Kalau anda kata memang kotor banget mungkin pakai air hangat boleh dok atau tidak. Nah tergantung bahannya. Ada kalau bahannya nggak bisa pakai air panas cepat Oke. rusak dia. Jadi kaku atau keras jadi malah melukai kulit bayi. Tapi Sesuaikan saja dengan bahannya. deterjen itu sudah cukup efektif untuk menghilangkan bakteri ya dok ya. Karena Betul, kalau, betul, kalau iya. BAB kan lumayan tuh. Iya, betul, betul. Oke, jadi cukup ya. Oke. Berikut ya dok, tentang bayi kuning nih. Sebenarnya banyak nih yang nanya tentang bayi kuning. Jadi saya kumpulin. Ada Iya, satu dari Ibu Raisa dari Lampung, anaknya baru 12 hari. Dokter mau tanya tentang bayi kuning. Bayiku usia 7 hari terlihat kuning di muka dan matanya, tapi masih kuat menyusu dan aktif BAB BAK-nya sesuai di iya. slide. Untuk bilirubin lebih dari 15 itu untuk usia berapa ya dok? Dan apa yang perlu dilakukan agar kuningnya hilang? Oke, pertanyaannya luar biasa. Terima kasih ya, Bu. Siapa tadi dari Ibu siapa tadi, Bu? Dari Ibu Raisa di Lampung. Anaknya Waduh, di baru Lampung 12 kayaknya bisa hari. ketemu saya ya. Kalau ada di Ah Bandung iya nanti betul. boleh kunjungin saya. Jadi Hmm. kalau usia 12 hari itu sebenarnya sudah hampir 14 hampir 2 minggu sebenarnya sudah tidak perlu khawatir banget ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa hanya sekitar mata dan sampai wajah. Itu baru Hmm. kremar satu. Jadi biasanya nggak perlu khawatir ya. Biasanya udah lebih dari 2 minggu nanti akan normal kembali. Asal bayinya tadi kalau minumnya bagus, nya banyak dok, bisa 6-8 kali. Pipisnya juga banyak, warnanya jernih. Jadi dan jangan khawatir Bu ya. Jadi susukan aja, aktifkan saja, dimimikan terus supaya anaknya nanti kalau pipisnya banyak, nya banyak juga nanti akan normal kembali ya. Kecuali itu tadi saya sebut tadi ya, hati-hati kalau bayinya itu tadi perubahan perilakunya, malas minumnya, tidur terus begitu. Nah itu yang kita khawatirkan. Takut semakin kuning atau tadi kuning udah sampai kaki atau lengan sehingga bisa Hmm. terjadi konikterik. Nah kalau 15 itu tergantung. Tergantungnya arti kata, tadi ini ibunya yang usia anaknya 12 hari ya dok ya ya bu ya Iya, maksudnya yang masih 12 hari. bilirubinnya 15. Iya. Bilirubinnya 15. Hmm. Oke. Sebenarnya kalau udah 12 hari, bilirubin 15 juga sebenarnya kalau misalnya tanpa faktor resiko ya. Penilaian bilirubin itu ada grafiknya sendiri ya, Hmm. ibu-ibu di rumah ya. Kami dokter itu ada grafik tersendiri untuk menilai bilirubin. Ada yang ada tanpa resiko, bayi tanpa resiko, resiko rendah dan resiko tinggi. Kalau bayinya tanpa resiko, misalnya bilirubin 15, anaknya masih aktif saja, is oke saja gitu ya. Apalagi usianya 12 hari. Apa sudah hampir eh, 14 harian ya gitu ya. Kalau Iya. misalnya di bayi dengan resiko yang tinggi, misalnya nih ada resiko infeksi di awalnya atau enggak ibunya ada
golongan darah yang sama, AB income atau resus income. Nah, itu biasanya bilirubinnya emang agak cepat tinggi. Cepat sekali dia untuk kenaikannya. Nah, itu yang harusnya mungkin Ibu konsultasikan ke dokternya ya untuk mencari penyebab hiperbilirubinnya apa. Kalau misalnya kata Anda income atau AB income begitu, resus income, nah itu mungkin biasanya sih pilih di sinar ya, ada yang dokternya mungkin menyarankan sinar gitu, dikhawatirkan semakin tinggi. Kenapa? Bayi-bayi dengan AB income, resus income, itu bilirubinnya cepat sekali eh, kuningnya, cepat sekali meningkatnya. Nah, Tinggi itu ya. biasanya memang disarankan. Jadi resiko agak tinggi juga untuk terjadi hiperbilirubin, Bu. Jadi mungkin memang sebaiknya Ibu ke dokter anak untuk melihat penyebab kenapa kuningnya. Nah, Kalau di begitu atas ya. 15 ya. Iya, betul. Untuk cari Pertanyaannya sebenarnya penyebabnya. bilirubin di atas 15 itu untuk usia berapa? Jadi bukan tergantung usia, tapi tergantung parah apa tidaknya ya. Ya, jadi sebenarnya gini Bu, harusnya sih di awal-awal ya biasanya sih kurang dari 10 harian gitu mungkin bisa aja tinggi. Tapi kalau anak atau udah hampir 2 minggu seharusnya sih tidak terlalu tinggi lagi ya, sudah mulai mendekati normal seharusnya. Dan Gitu. Mama Jadi kalau bisa lihat misalnya bahwa anaknya udah tidak kuning lagi ya. betul. Jadi kalau menurut saya tadi Ibu tadi udah 12 hari masih 15-an coba konsultasikan ke dokter anaknya untuk mencari penyebabnya ya. Oke, Kenapa baik. nih masih tinggi tinggi aja gitu? Kenapa penyebabnya? Apakah karena em, mimiknya nggak banyak atau Hmm, nggak emang karena ASINYA sendiri yang bisa bikin kuning. Jadi ASI pun bisa bikin kuning ya ibu-ibu di rumah ya. Biasanya dia akan bertahan sampai hampir 2 bulan, sebulan 2 bulan tuh kuningnya. Anaknya relatif agak kuning. Tapi di stop nggak dok ASINYA? Enggak, terusin aja. Paling kalau kita mau menilai ini ASINYA kuningnya betul-betul karena ASI atau tidak, biasanya bayinya saya puasakan ASI dulu sekitar 48 jam. hmm. Jadi saya stop ASINYA. Jadi nyusu apa dok? Mungkin pakai Sufor untuk sementara. Itu hanya untuk menilai ya, untuk menilai ini benar-benar kuningnya karena ASI saja atau ada penyebab lain. Biasanya kalau dia 48 jam di stop ASINYA tidak bertambah kuning, berarti memang karena ASINYA gitu loh. Nanti dilanjutin lagi nggak ASINYA dok? Saya lanjutkan lagi stop seperti itunya, lanjutkan lagi ASI kembali. Jadi jangan khawatir kalau ASINYA nyebabin kuning, lanjutkan ASINYA gitu. Tapi kalau misalnya diganti susunya juga kok lama makin kuning juga dok. Nah, kita cari penyebabnya. Apakah ini prolong jaundice, jaundice-nya ini karena intrahepatik atau ekstrahepatik? Nah, nanti jadi panjang nih penjelasan Bu Dokternya. Nanti kalau gitu konsultasikan ke dokter anaknya ya Iya. untuk mencari penyebab kuningnya kenapa ya, prolong Kalau jaundice-nya ini ya. dok, ya pertanyaan berikutnya dari Ibu Daniar ya. Anaknya 2 kali itu kuning ya saat lahir. Jadi Ya. pertanyaannya bagaimana solusinya agar nanti anak berikutnya tidak kuning? Apakah bisa Oh, dok? maksudnya anaknya dua-duanya kuning semua gitu Kuning. ya Bu ya? Atau Heeh. satu Nanti anak kalau kuning kuning 2 kali? enggak, dua anak, dua-duanya lahir kuning. Nah, kalau Oh mau gitu. mau anak ketiga, gimana caranya supaya nggak kuning, Dok? Aduh, ibu nggak ada bu. Jadi yang secara ilmu ya. Oh yang ketiga biar nggak kuning diapain? Nggak ada. Jadi Oke. itu ibu udah tanya belum anak pertama kedua itu kuningnya kenapa? Itu yang harus Hmm. konsultasi ke dokter anaknya. Dok, jadi anak saya ini kuningnya penyebabnya apa ya, Dok? Karena Hmm. breastfeeding jaundice kah? Breast milk jaundice kah? Atau enggak kesamaan golongan darah nih dengan saya? Kalau golongan darah sama-sama ibu artinya musuhan darahnya ya. Jadi gampang Hmm. dihancurkan. Jadi golongan darah ibunya itu dianggap musuh sama bayinya, jadi cepat kuning bayinya. Jadi nggak usah khawatir banget untuk masalah kuningnya ibu-ibu di rumah ya. Yang perlu dikhawatirkan jika kuningnya kurang dari 24 jam atau lebih dari 2 minggu itu yang perlu diperlu pantau. Kalau bayi-bayi baru lahir, bayi aterem 60% pasti kuning. Saya selalu menjelaskan ke pasien saya seperti itu. Jadi jangan terlalu khawatir gitu ya. Karena 60% bayi itu pasti kuning. Jadi bukan anak ibu saja, anak orang lain semuanya bakal kuning 60%. Kalau bayi prematur 80% kuning. Nah, kenapa? Fungsi organnya heparnya itu belum sempurna. Bayi-bayi itu ya. Penghancuran eritrosit itu rajin dihancurin. Sedangkan yang menghasilkan sel bilirubin itu kan sel darah merah. Dihancurinnya rutin, tapi pengeluarannya nggak banyak seperti kita dewasa. Bayi-bayi itu nya memang sering, tapi kan kecepirit ya istilahnya ya Bu ya. Cik, dikit-dikit jadi nggak banyak, sedangkan yang dihancurkan banyak. Jadi biasanya nimbun di kulit. Kalau kita juga ada bilirubin, tapi karena kita dewasa ini aktivitas banyak, minum banyak, makan banyak, sekali BAB juga banyak, kencingnya banyak, jadi nggak Keluar ya. terdeposit lagi di bawah kulit, jadi nggak kelihatan lagi. Nah gitu. Jadi Baik. bukan suatu yang menakutkan ibu. Jadi kalau dua-duanya kuning, ketiga kuning lagi,
nggak bisa juga, nggak ada metodenya bagaimana supaya tidak kuning. Ibu cari, tanya ke dokter anaknya, minta penjelasan. Jadi penyebab anak saya ini dok yang pertama kedua ini kuning kenapa ya? Nah, biar nanti yang ketiga ibu lebih prepare. Ya. Prepare arti kata siap secara mental. Oh, karena saya suka AB Income, oh kemungkinan ketiga nanti bisa kuning lagi ya dok. Oh bisa, begitu. Gitu ya. Jadi 60 Mungkin itu memang menjadi 60% kuning tapi ya dok ya. betul betul Ibu. Jadi Ya, bayi nggak usah aterem khawatir. 60%. Ya, aterem tuh 60% kuning. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya yang lucu nih dok. Bukan lucu sih tapi bagus juga. Ya, bayi Saya lahir baru kosmetik beli lahir. apa saja? Iya. Oh, kosmetik ya itu tadi. Oke, Body tadi saya lotion. sudah sempat singgung loh Bu Asyanti ya. Tadi saya Tapi udah nggak bilang perlu. bayi itu ya, ibu-ibu ya, nggak perlu parfum, nggak perlu minyak telon atau wangi-wangian. Kalau menurut saya tuh bayi itu baunya aja udah nyandu banget. Jadi nggak ada ibu-ibu ya di rumah kosmetik khusus tuh nggak ada. Mau banyak telon, mau apa tidak perlu. Jadi yang dikhawatirin malah kulit bayi ini kan sensitif. Jadi kalau kita kasih aneh-aneh, khawatirnya gampang merah, gampang melepuh. Karena saya ada kejadian seperti itu. Jadi ibunya mungkin biar hangat dok, dikasih minyak telon, melepuh benar-benar kulitnya melepuh. Jadi saya bilang ini anakmu sensitif, tidak perlu bayi itu tidak perlu dan tidak wajib dikasih minyak telon. Yang perlu dijaga satu ruangan harus hangat, pastikan bajunya juga mungkin yang lembut dan hangat, Bu ya, hangat begitu ya. Itu saja yang pentingnya. Yang lainnya kosmetik khusus tidak ada khususnya. Nah, mungkin Akhir, kalau bilang, akhir. oh dok biar rambutnya tebal, itu sering Bu pertanyaan juga. Iya, Oh, sering ya. nggak ada trik khusus karena itu genetik ya. Mungkin kalau usaha kita pakai minyak kemiri dok atau nggak lidah buaya boleh saja, tetapi itu kembali genetik. Rambut tuh genetik, jadi gimana orang tuanya begitu. Baru-baru ini ada anjuran katanya dari AAP, IDAI juga kalau nggak salah itu body lotion katanya itu dianjurkan untuk Oh, itu untuk ngejaga kelembapan ya, Bu. Itu betul sebenarnya betul. begini, Ah, untuk bayi-bayi yang kulitnya sensitif, Bu, memang disarankan. Seperti apalagi oke anak-anak dengan atopik ya, Bu ya. Itu oke. memang kita mungkin sarankan untuk pemberian lotion yang kelembapannya cukup tinggi. Ini untuk Mhm. kondisi khusus loh menurut saya yang untuk pemberian Hmm. lotion begitu. Kalau bayi Mhm. baru lahir yang kulitnya aman-aman saja perlu nggak dok? Sebenarnya nggak juga perlu begitu ya. Cukup jaga kelembapannya saja begitu. Jadi kalau andai kata bayinya yang perlu banget itu biasanya pakai satu bayi prematur. Kalau bayi prematur kami biasanya pakai Vaseline memang. Untuk Baik. supaya apa? Dia bayinya itu karena nggak punya jaringan lemaknya tipis, gampang sekali nguap panasnya. Jadi gampang hipotermi. Jadi biasanya kita kasih yang untuk jaga supaya kelembapannya tinggi. Supaya bayinya nggak gampang kehilangan panas gitu. Nggak gampang kering kulitnya gitu. Mhm. Nah, kalau bayi-bayi cukup bulan, kulitnya normal-normal saja, wajib nggak dok? Ya, tidak juga ya sebenarnya. Kecuali tadi saya bilang menurut saya kondisi khusus sih Bu Asyati Ya, ya. Bayi-bayi dengan atopik gitu positif. wajib itu. Mungkin Oke. setiap 3-4 jam oles lagi. Nggak cukup pagi dan sore saja. Kalau nggak gampang bersisi kulitnya kasihan Iya. bayinya. Begitu. Nah, satu lagi yang saya tambahkan mungkin seperti lotion untuk anti nyamuk. Nah, itu mungkin juga Ah, pertanyaan tuh penting. Biasanya orang tuanya sering banget nanya, dok gimana supaya nggak digigit nyamuk? iya. Sebenarnya tidak disarankan ya untuk lotion anti nyamuk untuk itu karena itu kan ada tambahan bahan kimia. Khawatirnya itu satu bayinya kulitnya sensitif. Nah, itu yang gampang berbahaya. Yang kedua, takut ditaruh di jari ngemut tangannya. Ketelan Hmm. deh sama bayinya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi sebenarnya mungkin pakai cukup kelambu begitu atau dikasang ini ya supaya aman atau enggak disemprot ruangannya tapi 6 jaman gitu jangan dimasukin dulu ke ruangan bayinya dipel dulu 4 jaman baru dipel setelah itu baru boleh dimasukkan ke ruangan tersebut bayinya begitu Bu. Oke, terima kasih dok. Mm. Kita lanjut ke tali pusar nih. Mungkin kayaknya udah ada di materi, tapi nggak apa-apa. Ibu Ya, Christine dari Palangkaraya, anaknya baru 2 hari ini. wah Bagaimana? jauh ya. Iya. Halo Ibu Christine. Kalau cara merawat tali pusar tadi ada ya, yang Wah, juga. udah ada tadi kayaknya lengkap ya Bu Ah, materi saya. ya, apakah boleh tidak perlu dimandikan? Cukup dilap saja ya. Kalau awal-awal mungkin kalau misalnya itu boleh Bu di rumah sakit biasanya baru lahir tidak langsung dimandikan. Ada kan orang tuanya kok, dok anak saya masih belepotan darah ya gitu. Kalau udah nggak dimandiin,
awal-awal kehidupannya mah nggak perlu dimandiin karena dia kan takut kehilangan panasnya, takut kedinginan, jadi mah nggak wajib dibersihkan mandi begitu, cukup dibersihkan mukanya biasanya kalau bayi-bayi baru lahir ya. Nah kalau di rumah bagaimana dok? Boleh nggak dimandikan? Boleh saja, itu tapi tadi seperti saya jelaskan di awal, pastikan airnya hangat, lingkungannya pun hangat begitu. Jadi Hmm. tidak perlu berlama-lama. Mandinya jangan sampai setengah jam di bak dinginan nanti. Paling sekitar 5-10 menit cepatlah diangkat bayinya yang penting bersih begitu. Wajib nggak pakai sabun begitu ya. Kadang-kadang perlu nggak dok pakai sabun. Sebenarnya kalau bayi itu nggak wajib juga pakai sabun ya. Tapi kalau misalnya supaya bersih, kadang-kadang orang tuanya ya biar wangi dok, monggo saja. Tapi sesuaikan dengan pH bayi ya maksudnya yang aman untuk bayi. Jadi khusus untuk sabun-sabun khusus untuk bayi begitu. Kalau dilap atau dimandikan itu daerah tali pusar dihindari dulu ya, biar Sebenarnya kering. boleh saja Bu, nggak apa-apa, Boleh. nggak Hmm. nggak apa-apa, nggak masalah. Itu asal dikeringkan. Setelahnya dikeringkan. Jadi nggak boleh basah tali pusatnya. Nanti nggak cukup puput-puput seperti itu. Boleh pada saat mandi, ya kan biasanya kan sulit tuh kita tetap basah kan nggak ikut mandi nggak masalah. Tapi Oke. setelah mandi tolong keringkan. Nah tali pusatnya keringkan, sekitarnya juga keringkan. Nah, setelah itu jangan lupa jangan tutup pakai pempes. Kadang-kadang Itu nih belum dia. puput. Pampers itu kan kadang kalau udah penuh kan naik ke atas tuh. Tali Iya. pusatnya ketutup sama pipis. Nah, itu yang kadang-kadang memancing Oke. tali pusatnya jadi bau, gampang infeksi. Nah, itu. Baik, oke. Ini Ibu Christine juga bertanya, bayi baru lahir ini kan 2 hari ya, suka Mm. kagetan, itu gimana caranya supaya tidak kagetan? Atau kagetan itu normal, bagaimana dok? Iya, iya, iya. Waduh, pertanyaannya luar biasa ini. Ya, Ibu Christine, selamat menjadi ibu. Welcome to the new world ya. Jadi bayi umur 2 hari itu namanya bayi gerakan dia memeluk ya, Bu. Nah, itu suatu yang Hmm. normal. Jadi biasanya dia akan menghilang kurang dari sebulan. Dan Hmm. eh, jadi tidak perlu khawatir dan itu bukan kejang dan kadang-kadang ada baik gerakan seperti begini, ah ini dok kayak kayak apa gerakan nggak berhenti. Tadi saya udah bilang di awal, coba ibu pegang, itu ada jitters dan kejang. Beda jitters dan kejang satu, kalau ibu pegang dia berhenti, itu jitters. Itu sesuatu yang normal nggak dok? Normal. Nanti dia akan menghilang dan bertambahnya usia begitu. Tidak boleh ditahan ya, biarkan Oh, saja. hanya kita mau tahu ini kejang apa bukan. Nah, kata dokter Leni, oh dicoba dipegang, boleh pegang. Kalau dia berhenti, bukan kejang. Jadi kalau dia gerak lagi, berhenti, sudah, oh berarti bukan kejang nih. Aman ya. Kalau dia nggak berhenti-berhenti, baru itu kejang. Cepat ke UGD, cari dokter anaknya untuk memeriksa lebih lanjut. Jadi nggak apa-apa ya, Iya, kagetan-kagetan. jadi Biar bayi baru normal. lahir tuh wajar sekali Bu Asianti itu kagetan. Tetap kaget dia. Itu gerakan-gerakan yang bukan patologis ya, gerakan yang fisiologis sekali. Kayak refleks gitu ya. Ya, refleks ya betul. Oke. Refleks bayi Sekarang baru lahir. ada tentang kebiasaan newborn nih. Dia Ya. bayinya baru 1 bulan, Ibu Julia di Bogor. Anak saya kalau malam suka ngulet seperti tidur tidak tenang atau gelisah. Itu petanda apa ya dok? Ini ibu-ibu baru ini kan banyak khawatirnya dok. Jadi Iya. Ini Bu, jujur ya saya juga sekarang banyak sekali karena mungkin eh, informasi gampang banget didapat dan ibu-ibu ini kadang-kadang suka membandingkan anak tetangga kanan, anak tetangga kiri sama IG mana, IG ini, IG itu gitu ya, YouTube mana, YouTube YouTube situ lah pokoknya ya. Jadi Parno, mm-mm. saya bisa ada satu pasien gitu ya, bisa Bu seminggu itu bisa 4 kali ke poli saya. Dok, enak Hmm. saya tadi begini, karena mungkin dia nyumam ya, suaminya yang ikut aja karena ngeliat istri saya kayaknya stres dok, karena ngeliat anaknya nangis sedikit, dia cemas ikut nangis. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan satu, kadang-kadang ibu-ibu ya harus menilai diri, takut pernah dengar baby blues ya. Hmm. Ibu-ibu yang baru melahirkan kadang-kadang banyak yang tidak sadar ternyata menderita baby blues syndrome. Jadi rasa kecemasan, rasa kekhawatiran yang berlebih, ujungnya dia sangat takut untuk megang bayinya juga. Nah, ini yang kita juga perlu pantau, jadi libatkan keluarga supaya dapat menilai ya Bu ya. Ini mungkin saya untuk sharing di sini ya, ibu-ibu yang baru akan melahirkan atau sedang merasakan rasa kecemasan yang luar biasa, rasa tidak tenang, rasa kekhawatiran yang berlebihan, mungkin perlu untuk konsultasi, untuk cerita ke siapa yang dipercaya supaya mengurangi bebannya, kekhawatirannya. Nah, itu juga yang mungkin harus tahu, ada yang istilah baby blues syndrome, mungkin bisa di Google apa ya. Tadi apa Bu yang intinya tadi yang ditanya Kalau tidur suka kayak
gelisah gitu. tidak tenang. Nah, yang tidak tenang itu yang paling sering bayi baru lahir kurang dari 1 bulan itu kolik Hmm. abdomen. Nah, itu yang harus ibu nilai nih. Anaknya disertai dengan nangis nggak nih, rewel nggak nih, begitu. Yang paling tidak buat anak itu nyaman, yang perlu diperhatikan satu, apakah pampersnya jangan-jangan penuh nih pipisnya, apakah nih, atau enggak dia mungkin sebenarnya nggak itu karena dia haus, atau enggak tadi saya bilang kolik, sakit perut sebenarnya bayinya. Biasanya disertai dengan apa? Anaknya nangis, gelisah, begitu ya, digendong salah, ditidurin salah. Kalau Biasanya itu kolik paling itu sering. diapain nih dok? Iya. Kalau misalnya kolik, mungkin yang bisa dikerjakan satu, mungkin familiar yang mendengar istilah kayak pijat I love you begitu. Kemudian bisa menggerakkan apa seperti mengayuh sepeda yang kakinya ya, yang pahanya itu ditekankan ke perut bayinya, diharapkan untuk lebih Kolik itu nyaman karena bayinya. angin ya dok di dalam perut Ya, ya. biasanya sih itu juga pengaruh mungkin kalau ASI ya, ibu-ibu ya, di rumah itu kadang kalau memberikan ASI ini mungkin banyak yang bilang, dok kalau makan apa saja kalau ibu memberikan ASI nggak ada masalah ya. Sebenarnya memang disebutkan bahwa, oh mitos kalau ibu hamil, ibu melahirkan yang menyusui itu nggak boleh makan sambal. Kadang-kadang ada beberapa yang bilang seperti itu. Ternyata walaupun katanya mitos, sedikit banyak ternyata apapun yang kita makan itu akan keluar lewat ASI. Ada beberapa anak mungkin bayi yang ususnya nggak sekuat itu gitu loh. Jadi tetap juga ibu-ibu yang menyusui itu tetap menjaga makanannya juga menurut saya. Apalagi makan makanan yang terlalu menyengat, yang terlalu kuat di aromanya gitu ya. Mungkin sedikit banyak pasti keluar lewat ASI begitu. Termasuk kopi dan lain-lainnya. Karena ibu-ibu yang udah nyanduk kopi ini biasanya waktu hamil nggak boleh minum kopi, setelah melahirkan kadang-kadang hilap. Aduh, kalau gitu kan saya nggak bisa makan enak nih, sekarang makan enak makan sambal pedes, kemudian kopi sampai 3 gelas 5 gelas 1 hari. Aduh, bayinya nggak tenang bu, berdebar juga jantungnya karena tetap keluar lewat ASI walaupun sedikit. Nah, jadi kita perhatikan Oke. saja, bisa saja karena kolika, yang kedua, atau jangan-jangan perhatikan pempesnya kah penuh karena pipis, kah, atau dia kelaparan, atau satu lagi suhu ruangan yang terlalu dingin atau terlalu panas begitu lingkungannya. Oke. Itu saja yang perlu diperhatikan, yang perlu dipantau. Oke. Saya scroll ke bawah nih dok, Ya, silakan. pertanyaan-pertanyaan. Ini satu dari Lampung juga nih, Sinta. Aduh, Bagaimana banyak nih bagi ceritanya. waktu menyusui bayi kembar? Oh, luar biasa. Bayinya kembar ya. Alhamdulillah. Membagi waktu menyusuinya bagaimana dok? Ya, memang kalau bayi kembar mungkin agak tantangan tersendiri untuk ibu-ibu yang memberikan ASI. Itu mungkin biasanya mereka akan apa kejar-kejaran ya karena dua-duanya nenek kanan kiri rasanya dia nggak cukup dok. Tetapi jangan khawatir, tetap mungkin tetap ASI eksklusif tetap memungkinkan untuk bayi-bayi ibu-ibu yang mempunyai bayi kembar. Bagaimana ngaturnya dokter? Itu tadi ibunya tetap harus mengatur pola makannya, intake yang adekuat. Kenapa? Pikirkanlah bahwa ibu memberikan makan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga anaknya. Ini anaknya dua gitu loh. Jadi 3 orang yang diberi makan. Jadi intake-nya harus adekuat, tidak berarti harus makan banyak menjadi gendut itu enggak kan. Karena orang tuanya kan berarti harus makannya banyak dong dok nasinya. Kan makan itu tidak harus nasi yang dibanyakan gitu kan ya. Jadi memang kebutuhan untuk ibu-ibu yang mengasihi itu memang mungkin sekitar lebih dari kebutuhan normalnya itu mungkin dilebihkan 200 kalori dari makanan normal kebutuhan kalori dia 1 hari. Bagaimana cara ngaturnya dok untuk bayi tersebut? Misalnya kembar, mungkin dua-duanya boleh kanan kiri gitu ya. Biasanya sih emang ada untuk waktu saya pelatihan apa laktasi untuk bayi yang kembar itu kan ada cara memegang bayi ya bisa yang dari belakang itu nah bisa kanan kiri bisa diberikan bayinya dua-duanya atau salah satu saja dan bergantian. Tetap payudaranya harus gantian. Kanan Hmm. kiri harus tetap dikosongkan. Jadi misalnya dua-duanya udah kanan kiri nenek, mungkin ditukar lagi dibalik begitu. Atau Hmm. enggak mendek kata misalnya 15 menit sudah kosong nih dok, bagaimana kalau kurang? Nah, kalau seandainya memang eh, kurang, nah, ini tadi ya, mungkin awal-awal lahir memang bayi biasanya sih ASI tidak belum produksi banyak. Nah, itu diharapkan ibunya memang harus rajin pumping. Nah, pumping itu adalah salah satu cara supaya ASI produksinya meningkat. Jadi mungkin ibunya harus lebih ekstra satu intake-nya mungkin harus lebih, yang kedua itu tadi ekstra untuk pumping. Supaya apa produksi ASINya juga lebih banyak begitu Lebih, untuk kedua bayinya. lebih Tetap sering kanan kiri pumping. boleh begitu ya, karena satu payudara kan 15 menit gitu. Baik, dok. Mm-mm. Ini satu lagi ya.
Dari Ibu Ella Karina. Pertanyaannya, anaknya 1 bulan, apakah normal bayi selalu gumoh setelah menyusui atau minum susu? Nomor 2, makan dan minuman apa yang tidak boleh dikonsumsi ibu menyusui? Oh ya, terima kasih pertanyaannya ya Bu. Jadi kalau bayi gumoh itu, saya mau tanya, gumohnya berapa kali sehari? Apakah setiap minum susu, kalau habis nenen pasti gumoh? Hmm. Atau tidak hanya 2-3 kali dok 1 hari? Nah kalau misalnya hanya 2-3 kali sehari, kemudian kita pantau nih, oh berat badannya naik terus, bagus nih kenaikan berat badannya, itu suatu yang normal sekali. Kenapa? Bayi di bawah 1 bulan gitu ya, katup antara lambung sama esofagus saluran napas itu sekatnya belum nutup sempurna. Jadi sering ada arus balik dari lambung ke saluran atas. Nah, itu yang disebut dengan gumoh. Mungkin juga yang kedua penyebabnya pada saat DBF, jangan-jangan payudaranya terlalu penuh. Jadi Hmm. pancurannya, semburan ASI-nya itu terlalu kencang. Coba dicek pada saat mau mengasihi. Kencang terlalu penuh nggak? Terlalu kencang nggak? Karena pada saat semburan kencang itu kalau kena langit-langit mulut bayi, itu sakit. Jadi pada saat anaknya nenen, itu akan kumuh keluar. Bisa malah nyembur sampai hidup. Ibunya kadang-kadang panik ya, padahal itu karena semburan ASI-nya. Jadi kalau saya biasanya mengedukasi, keluarkan dulu sedikit eh, ASI yang di payudaranya, baru nenenkan ke bayinya. Supaya tidak terlalu penuh payudaranya pada saat netein. Yang kedua, yang pertama tadi saya sebut tadi bilang emang normal saja, tetapi tergantung. Lihat berapa kali sehari. Kalau hanya 2-3 kali dok normal, tapi kalau lebih dari 10 kali, kemudian anaknya juga ada gangguan tumbuh kembang, misalnya nggak naik-naik dok, udah lebih dari 2 minggu berat anak saya malah turun. Nah itu yang harus cepat ibu konsultasikan ke dokter untuk mencari penyebabnya. Apakah ini disebut dengan GERD gitu ya? Itu yang kita khawatirkan gitu ya. Jadi bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Oke. Baik, Dok. Ini sekarang saya scroll, tapi saya nggak nyebut namanya dari siapa ya. Tapi ada pertanyaan, banyak pertanyaan tentang mengasihi. Ya, Eh, ada yang, besok-besok temanya kayaknya tentang ASI ya Bu ya. iya, merasa kok saya tidak boleh memberi ASI dalam 2 hari pertama gitu. Atau mungkin dokter bisa menjelaskan sebenarnya proses ASI keluar tuh berapa hari, apakah normalnya berapa hari, atau ada ibu yang bisa langsung menyusui, ada yang harus nunggu, dan Ya, kalau misalnya harus nunggu 2-3 hari, apakah baik-baik saja? Karena ibu-ibu juga banyak yang di pressure oleh orang tuanya ya, ya, betul mertuanya, betul. Ya, "Punya bayinya kelaparan gitu kan." Jadi iya betul sebetulnya betul gimana betul. dok? Nah, jadi Oke. supaya itu jelas. Terima kasih Ya, dok. ini kayaknya tema-tema tentang ASI nih banyak yang pertanyaannya ya. Ini suatu yang Baik menarik newborn sekali ya. tapi. Iya, ini tadi saya lupa. Tadi pertanyaan Ibu sebelumnya adalah makanan apa yang nggak boleh. Jadi kayaknya Ya. sudah agak saya singgung di atas tadi ya. Ibu siapa tadi bertanya ya. Bukan tidak boleh sebenarnya, tapi mungkin membatasi seperti tadi saya bilang makan yang terlalu beraroma, terlalu keras begitu ya. Kayak kopi pun sebenarnya boleh saja, tetapi dia hanya boleh mungkin 1 gelas kecil 1 hari dan hanya sekali. Oke. Kalau misalnya sampai, biasanya hanya minumnya saya kuat dok, kopi itu bisa 5 kali sampai 1 hari. Nah itu mungkin agak dibatasi. Kenapa? Itu bisa meningkatkan meningkatkan detak jantung. Ibunya takikardi, anaknya juga bisa takikardi, bu nggak tenang. Biasanya nanti pada saat netek ke ibunya pun, karena dengar ibu detak jantungnya duduk, Oh, anak bayinya juga nggak nyaman. Jadi jangan oke. heran kadang, Mak, Bu, dokter kenapa anak saya, kalau dengan saya nggak nyaman, tapi giliran digendong ibu saya, suami saya, baru tidur lelap. Kenapa? Mungkin ibunya nggak tenang. Itu, ibu-ibu yang baru mengasih itu, Bu Asiatia, kadang terlalu, karena pressure mungkin di rumah, mungkin ya, support sistemnya kurang, jadi dia di pressernya agak besar, sehingga ibunya terlalu worry. Worry Mas itu, ya. aduh asik saya kurang nggak ya? Aduh asik saya cukup nggak ya? Aduh ini bener nggak ya? Jadi nggak pernah tenang hatinya, jantungnya berdebar-debar terus. Jadi kalau anaknya nempel ke ibunya, bukannya tenang ibu anaknya, jadi nguek-nguek nangis. Jadi kalau saya menyarankan pada saat kita mengasihi, ya itulah anggaplah itu suatu yang menyenangkan, bukan anggap ya, harus dibuat senang. Kalau mengasihi itu harus happy ibunya. Saya selalu Hmm, bilang, kalau misalnya mau netein, kamu harus happy. Kalau kamu nggak happy, seret, nggak akan keluar asin. ya.
Nah, begitu. Jadi kalau nggak keluar ASI-nya ya nggak bisa lancar, ASI eksklusifnya mungkin tidak berjalan, gitu. Produksinya tidak akan sesuai dengan harapan. Nah, makanan itu tadi saya bilang ya, yang terlalu menyengat, mungkin suatu yang alergi, mungkin tidak alergi seperti apa dokter? Mungkin yang ibunya alergi boleh nggak dok dimakan? Ya kalau bikin ibunya alergi ya jangan begitu ya. Kecuali nanti anaknya pada saat MPASI boleh boleh saja dikenalkan walaupun ibunya alergi boleh saja dikenalkan. Karena belum tentu anaknya alergi juga. Tapi kayak kopi tadi mungkin hanya segelas kecil, tidak boleh yang berlebihan karena nanti meningkatkan detak jantung juga seperti itu yang membuat anak tidak nyaman. Kemudian yang berikut yang tadi hari pertama kedua tidak boleh ya dokter memberikan ASI. Siapa yang bilang gitu ya. Nah, itulah kenapa kalau ibu-ibu ini terutama saya sarankan ya yang sedang persiapan mau melahirkan ataukah belum sedang persiapan mau hamil begitu ya. Jangan lupa selain konsultasi ke dokter objin, ayo konsultasi juga ke konselor laktasi mempersiapkan untuk ASI pada saat pertama kali bayinya lahir supaya sukses. Kenapa? Itu perlu sekali konsultasi di awal-awal ANC. Kenapa? Pada saat memberikan ASI itu tidak semudah teori yang kita gaung-gaungkan. Oh, gampangnya ASI ngeluarin payudara, kemudian ASI yang keluar, ternyata tidak. Masalahnya lebih dari itu. Banyak permasalahan yang akan terjadi ditemui di lapangan. Jadi diperlukan satu support system yang kuat pada saat ibunya kok komit untuk memberikan ASI, dibutuhkan support system yang mendukung. Suami yang juga komit untuk mendukung, ibu dan juga termasuk mertua atau lingkungan sekitarnya juga harus mendukung. Kalau nggak ibunya stres nanti ASInya pertama kedua tuh masih belum keluar. Yang nanti biasanya jika mau ASInya biar lancar bagaimana dokter? Jadi ASI itu sebenarnya tergantung hormonal juga Bu Asiati ya. Jadi hormonal ibu perempuan itu juga. Jadi kalau misalnya mau sehat bayinya, jadi harus sehat juga ibunya. Jadi mungkin pengaruh juga dari hormonal ibu. Jadi kalau ASInya bayinya, ASI ibunya tidak lancar, sebenarnya juga pengaruh hormonal dari ibunya. Kalau ibunya sehat, ASInya juga mungkin akan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Tapi jika misalnya hormonal ibunya juga tidak stabil, mungkin agak itu tadi terjadi kendala pada pengeluaran ASInya. Nah, bagaimana supaya ASInya lancar, dokter? Pada hari pertama kedua boleh mungkin setetes dua tetes, makanya diperlukan konsultasi tersebut supaya apa, awal lahir mungkin sebelum lahir bisa dilakukan IMD, mungkin bisa diambil dulu kolostrumnya, nah supaya merangsang supaya nanti untuk menghasilnya lancar untuk ASI eksklusifnya. Jadi itu tadi mungkin diperlukan konsultasi supaya ibunya juga ada untuk teman ini ya cerita, kemudian nanti perlu juga didukung supaya support sistemnya juga mendukung. Sampai berapa hari ditunggu dok? Boleh nggak dokter ditunggu berhari-hari? Jadi tidak ada secara teori yang mengatakan, oh boleh puasa anaknya selama 3 hari tenang aja bu, nggak kasih, nggak nenen 3 hari nggak apa-apa. Oh tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi tergantung anaknya yang perlu dipantau satu. Pada saat tidak netein boleh saja sambil ditunggu asinya keluar boleh. Berapa hari dokter? Tidak ada patokan harinya. Yang perlu dipantau satu, suhu bayinya normal 36,5 sampai 37,5. Yang kedua lihat nya banyak nggak? Oh, nya 6-8 kali. Pipisnya banyak nggak? 11 sampai 12 kali satu hari. Dan anaknya tampak tenang-tenang saja. Walaupun nangis-nangis, oh terus tidur masih bisa. Tidak ada demam. Nah, itu berarti anaknya masih bisa kita tunggu ASI sampai keluar begitu ya. Kalau andai kata tidak juga, coba ASI donor. Cari ASI donor. Andai kata ASI juga belum keluar sampai 24 jam atau 48 jam gitu ya. Nah, itu yang dipantau. Jadi tidak ada berapa harinya. Kemudian lihat juga kalau anaknya tempat lesu, kemudian mulai suhunya demamnya tinggi. Nah, berarti kurang cairan. Jadi apa yang dilakukan? Cari ASI donor jika memungkinkan, jika tidak ya berikan dulu supaya bisa ada intake yang masuk dulu. Jangan sampai bayinya dehidrasi. Itu Bu yang bisa saya sampaikan sih Bu. Oke. Dan jangan 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 give up ya, dicobakan susukan dulu. Dicoba betul. Karena Ya dengan disusukan terus. dengan mengisapnya si bayi itu akan membantu juga ya produksi. Betul, merangsang otak kita untuk mengeluarkan resitasi prolaktin untuk menghasilkan prolaktin untuk mengeluarkan susu asinya ya. Baik, Dok. Ya. Dok, kelihatannya waktu sudah ini nih. Iya, ini Mengharuskan kayaknya kita berhenti nggak nih. kerasa ya Bu Asianti ya. Asik kan nih tanya jawabnya nih. Iya, Tapi nggak kita berasa sudah waktunya. cover cukup banyak yang Mm-mm. bersinggungan dengan newborn ya. Iya, Dan untuk menjawab pertanyaan para new moms nih. Jadi oke, terima kasih banyak Dok. Mungkin sebelum kita selesai, dokter bisa menyampaikan take home message. Jadi intinya apa? oke.
yang Intinya ya. rumah. Oke, terima Ya. kasih Bu Asyanti. Nah, ini take home apa pesan yang bisa saya sampaikan kepada new mom di rumah, tip penting untuk merawat bayi baru lahir. Sebenarnya tenangkan diri kita dalam menyambut bayi yang baru lahir di rumah. Mungkin cooling down dulu, jangan cemas berlebihan. Supaya apa? Biar kita juga tenang dan fokus bagaimana apa yang harus kita kerjakan ke bayi kita. Yang perlu dipantau satu, pastikan bahwa suhu ruangan kita juga normal supaya tetap bayi hangat dan mungkin yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana supaya ibunya happy pada saat menyusui supaya ASINya lancar. Yang lainnya bagaimana supaya memandikan dan lain-lain itu mungkin seperti yang saya sudah sampaikan di atas, boleh saja dimandikan tapi lihat suhu lingkungan sekitarnya agar tetap supaya hangat. Dan yang penting nih kayaknya banyak sekali tadi tentang menanyakan tentang alat-alat apa saja yang dipersiapkan. Jadi jangan terlalu berlebihan juga ibu-ibu di rumah. Persiapkan biasanya tetap mungkin pakaian dan lain-lainnya, tetapi seperti minyak wangi dan lainnya itu tidak terlalu urgent. Sesuaikan saja apakah ada alergi atau tidak itu yang harus dipantau. Yang lain-lainnya adalah jangan lupa lengkapi vaksinasi, kemudian pantau secara berkala ke dokter untuk melihat berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepala anak kita apakah berkembang dan bertumbuh sesuai dengan usianya. Itu mungkin yang penting perlu kita pantau pada bayi-bayi baru lahir ya. Nah, itu jangan lupa juga supaya ayah-ayah dan mungkin ibu-ibu, nenek-nenek yang di rumah juga mudah-mudahan ada nih ya mendengar mungkin di rumah ya. Ayo support untuk ibu-ibu yang melahirkan yang semangat untuk memberikan ASI supaya ASI eksklusifnya dapat berhasil dan berjalan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Dan terima kasih Baik. juga buat new mom yang ada di rumah. Yes, oke. Terima kasih banyak dokter atas semuanya penjelasannya Iya, dan tanya jawabnya dan jawabannya. Mam Sendet, saya yakin ini semuanya mendapat banyak tips ya untuk menghadapi newborn dan juga yang mau bayi kedua kali, ketiga kali juga mungkin lebih siap sekarang. iya mudah-mudahan ya. Baik, dengan ini kita bisa sudahi acaranya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Leni atas waktunya, pemaparannya, dan jawaban-jawaban pada moms and dads yang eh, masih agak sedikit gelisah. Tapi tadi kuncinya adalah jangan gelisah ya. Kita harus Ya, happy dan harus harus ditenangin dulu ibunya. tenang Ibunya ya. yang harus tenang. Iya, Ibunya tenang, confident, anaknya ya, juga akan tumbuh dengan confident ya. ya. Betul. Nanti materi ini bisa dilihat lagi, rekamannya juga akan ada lagi supaya Mam Sendas lebih lebih tenang dan lebih confident untuk menghadapi newborn yang akan datang. Baik, terima kasih sekali lagi dan semoga kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih banyak Dr. Leni, sampai Terima ketemu kasih lagi. Bu Santi, terima kasih ibu-ibu semua. Terima Sampai kasih jumpa Mam lagi. Sendas. Oke, Selamat assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.